Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan aku Mahfatus Syafira dari kelas 2M Konsentrasi Manajemen SDM. Di sini aku akan mengajak kalian semua bahas-bahas materi tentang manajemen inovatif di TEM 11, yaitu tentang human capital. Jangan lupa disimak video sampai habis. Pernahkah kau mendengar tentang istilah human capital? Istilah atau teori ini umum dikenal dalam bidang ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu human capital dan bagaimana pengaruhnya bagi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Pada tahun 1960-an, ada salah satu ahli ekonom Amerika bernama Cyrus Saltz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari para pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia dan mendeskripsikan bahwa human capital itu terdiri atas 4 hal, yaitu diantaranya ada kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Semuanya dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh karyawan. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misal, inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, seperti semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut disebut financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Dan yang ketiga, aset tak berwujud, seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut ini ada 5 cara untuk mengembangkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B. Yang pertama, buy, yang berarti membeli. Dalam konteks ini, membeli merupakan mengganti sumber daya yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang baik. Kemudian, yang kedua ada build, yang berarti membangun. Konteks membangun di sini berarti investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik, yaitu dengan cara mengembangkan bakat melalui pelatihan pendidikan, pelatihan kerja formal, pekerjaan rotasi, tugas khusus, dan pembelajaran aksi. Kemudian, yang ketiga yaitu borrow, yang diartikan sebagai meminjam. Meminjam di sini berarti bermitra dengan konsultan, vendor, atau partner efektif yang mentransfer berbagai keahlian, pengetahuan, dan desain kerja baru. Kemudian, yang keempat, bonds atau melambung.
Di sini melambung diartikan sebagai perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Mengikat di sini diartikan sebagai mempertahankan karyawan dengan pertumbuhan tinggi dan bakat berharga agar tidak keluar, merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Fungsi utama dari human capital di manajemen adalah untuk meningkatkan nilai sumber daya manusia sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Sebagai komponen dalam perusahaan, human capital memiliki peran yang sangat besar dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Pentingnya human capital bagi perusahaan terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan. Karyawan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai akan dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan target yang ditetapkan. Namun, jika human capital diabaikan, maka perusahaan dapat mengalami dampak buruk seperti penurunan produktivitas, kualitas, dan kinerja. Untuk meningkatkan human capital, perusahaan dapat melakukan beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian menawarkan kebijakan insentif dan benefit yang memadai, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dengan cara ini, karyawan akan merasa dihargai, termotivasi untuk terus berkembang, dan berkinerja lebih baik. Sekian dulu pembahasan video materi dari aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.